kelahiran dan masa muda. Giovanni Franciscus Bernardone yang kemudian dikenal sebagai Franciscus dari Assisi, lahir pada tahun 1182 di Assisi. Wilayahnya di pegunungan Umbria di Italia Tengah. Ayahnya bernama Pietro di Bernardone adalah seorang pedagang kaya raya, pedagang kain dia. Sedangkan ibunya, Johanna Madonna Pica, berasal dari keluarga bangsawan Picardia, Prancis. Sejak kecil, Franciscus hidup bercukupan, terbiasa dengan gaya hidup mewah, dan dikenal sebagai pemuda periang serta suka berfoya-foya. Karena kecintaan ayahnya pada budaya Prancis, ia dipanggil dengan Francisco yang berarti si kecil dari Prancis. Titik balik kehidupan Santo Fransiskus Assisi. Pada usia 20 tahun, Franciscus ikut serta dalam perang antara Assisi dan Perugia. Ia tertangkap dan dipenjara selama 1 tahun. Pengalaman pahit ini membuatnya mulai merenungkan arti hidup. Setelah bebas, ia semakin kehilangan minat pada kehidupan mewah dan mulai menjalani kehidupan rohani. Suatu hari, ketika sedang berdoa di gereja San Damiano, Franciscus mendengar suara dari salib yang berkata, "Franciscus, perbaikilah rumahku yang hampir roboh ini." Ia mengartikan pesan itu secara harfiah, lalu menjual kain mahal dari gudang ayahnya untuk memperbaiki gereja. Namun, tindakannya diketahui dan kemudian ditentang oleh sang ayah. Franciscus akhirnya melepaskan hak waris dan kekayaan keluarga, bahkan menanggalkan pakaiannya di depan uskup Assisi sebagai tanda penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sejak itu, ia memilih hidup miskin, sederhana, dan penuh pelayanan kepada Tuhan. Lalu selanjutnya kita masuk ke hidup baru dalam kemiskinan. Franciscus menjalani hari-harinya dengan mengemis, berdoa, serta berkhotbah di sekitar Assisi. Ia melayani orang miskin, merawat penderita lepra, dan berkhotbah tentang kasih Tuhan. Ia menggunakan bahasa sederhana, penuh cinta, bahkan puitis, sehingga banyak orang tersentuh. Ia kemudian dijuluki Tu Poverello atau si lelaki miskin. Pada tahun 1209 kemudian kehidupan Franciscus mulai menarik pengikut seperti Bernardus Guantavele, Petrus Catana, dan Gilles. Bersama mereka ia membentuk ordo saudara-saudara Dina atau ordo Fransiskan. Franciscus menekankan persaudaraan, kesederhanaan, dan cinta kasih dalam hidup komunitas. Selanjutnya ada pengakuan gereja dan perkembangan ordo. Pada tahun 1210, Franciscus menghadap Paus Innocentius III untuk meminta pengakuan resmi bagi komunitasnya. Awalnya ditolak, namun setelah Paus bermimpi melihat Basilika Santo Yohanes Lateran hampir roboh dan Franciscus menopangnya, akhirnya ordo ini disahkan. Kemudian bersama Santa Clara, seorang gadis muda dari Assisi yang terinspirasi oleh Franciscus, lahirlah Ordo Claris, khususnya bagi kaum perempuan. Dari sinilah berkembang kedua Ordo Santo Franciscus. Ordo Fransiskan semakin berkembang pesat. Pada tahun 1219, jumlah anggotanya mencapai ribuan, bahkan menjambar ke banyak wilayah di Eropa. Misi ke dunia Muslim. Franciscus juga berusaha membawa damai di tengah konflik perang salib. Pada tahun 1219, ia pergi ke Mesir dan menemui Sultan Malik Al-Kamil. Alih-alih bermusuhan, Franciscus berdialog dengan penuh persaudaraan. Pertemuan ini menunjukkan keberanian dan semangat damai Franciscus. Selanjutnya itu ada stigmata dan tahun-tahun terakhir. Pada tahun 1224, ketika sedang berdoa di Gunung Laverna, Franciscus menerima stigmata, luka yang serupa dengan luka Yesus di kayu salib, yang terdapat pada bagian tangan, kaki, dan lambungnya. Ia menjadi orang pertama dalam sejarah gereja yang menerima tanda ilahi tersebut. Kesehatannya mulai memburuk, tetapi semangatnya tetap berkobar. Ia menciptakan Kidung Saudara Matahari, sebuah pujian puitis yang menunjukkan cintanya pada seluruh ciptaan. Nah, selanjutnya ada warisan Santo Franciscus. Santo Franciscus itu memiliki warisan yang ada 5. Yang pertama itu ada pendiri Ordo Fransiskan. Jadi Santo Franciscus itu adalah salah satu ordo terbesar dalam gereja Katolik.
yang kini masih aktif. Yang kedua itu ada teladan hidup miskin. Jadi Santo Fransiskus itu meninggalkan semua kekayaannya demi kesederhanaan dan pelayanan. Nah, yang ketiga itu ada cinta universal. Jadi Santo Fransiskus juga menghargai alam, binatang, serta seluruh ciptaan sebagai saudaranya. Yang keempat itu ada membawa damai. Jadi Santo Fransiskus itu mengutamakan dialog daripada peperangan. Nah, yang terakhir itu ada stigmata. Jadi Santo Fransiskus itu menerima stigmata atau tanda luka seperti Kristus sebagai bukti kedekatannya dengan Yesus Kristus. Halo semuanya, sekarang saya sedang mengikuti teladan Santo Fransiskus Assisi, yaitu mencintai makhluk hidup. Saya akan merawat tanaman, yaitu dengan menyiram tanaman. Halo semuanya, sekarang saya akan meneladani Santo Fransiskus Assisi yang mencintai makhluk hidup, yaitu dengan memberikan makanan kepada hewan peliharaan yang ada di rumah saya. Thank you.